Kak sekarang dilihat ada nggak bangku yang kosong? Ada Sang. Berarti ada yang nggak hadir. Nah, berapa orang itu coba dilihat? Ini kita belajar matematika. Siapa yang suka mata pelajaran matematika? Angkat tangannya. Lagi. Oh, banyak rupanya ya. Nah, kira-kira efektif nggak kalau kita tulis namanya sama? Tidak efektif ya, karena tidak menghemat waktu, boros waktu. Yang pertama, tentu waktu ini dibuang lebih banyak kan? Apa lagi? Kita akan ubah ke dalam bentuk tabel untuk mempermudah kita menghitung supaya lebih teratur. Nah, caranya untuk bisa membuat dalam bentuk tabel ini, nah kita bagi menjadi dua, suka matematika dan tidak suka matematika. Cara menghitungnya seperti ini. Coba siapa lagi tadi yang suka matematika angkat tangan? Sebutkan namanya. Naesa. Kita hitung menjadi 1. Yang suka matematika. Ini disebut turus. Yang suka matematika ada berapa orang? 12. Cara mudahnya seperti ini ya. Setiap yang sudah diikat, yang sudah diberi garis miring itu artinya 5. Jadi kita hitungnya 5 tambah 5, 10 tambah 2. Jadi 12. Nah, sekarang ini berapa yang tidak suka matematika? 5 tambah 3. Nah, jadi seperti ini ya. Cara untuk mempermudah kita mengumpulkan data. Nah, apa itu data? Nah, pernah dengar kata data nggak? Di kelas ini pernah nggak menjumpai kata data anak kelas 4A? Pernah ya? Mulai dari namanya, tempat tinggalnya, ya kan? Tanggal lahirnya, itu data. Berarti yang dimaksud dengan data adalah identitas. Lagi sekumpulan, kan itu sekumpulan ya, data ya. Sekumpulan apa? Sekumpulan nama, sekumpulan informasi yang bersifat fakta. Tidak diada-adakan ya, dan tidak asal-asalan. Jadi ada faktanya. Makanya orang berbicara dengan data. Data berarti ada faktanya. Jadi ceritanya Ibu Indah ini pemilik toko buah. Indah ini pemilik toko buah segar ya. Nah, jadi ibu mau stok barang baru, buah baru. Tapi ceritanya ini, awas keranjang buah berantakan karena truk pengantar buah baru saja tiba. Tapi karena supirnya ini nggak hati-hati, maka buahnya jadi berantakan, berserakan. Yang harusnya itu mangga udah tercampur sama mangga, apel sudah tercampur sama apel. Tuh karena nggak hati-hati, akhirnya jadi bercampur aduk semuanya. Nah, ini di dekat sini nih buahnya. Nah, di sini ada perintahnya. Bagaimana ya caranya supaya Bu Indah bisa tahu jumlahnya tanpa harus menghitung berkali-kali? Kita sudah dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Sekarang coba tentukan perannya masing-masing. Yang pertama, perannya adalah mengambil buah. Kita kan dicatat di buku. Siapa yang mengambil buah? Siapa yang membuat tabel? Siapa yang mencatat surus? Dan siapa yang menata buah? Jadi ada 4 peran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Strawberry 3, manggis 1. Pertanyaan lanjutan, buah apa yang paling banyak? Apel. Buah apa yang paling sedikit? Mangga dan manggis. Berapa selisih jumlah buah apel dan mangga? 18. Berapa jumlah keseluruhan buah di keranjang kalian? 24. Jika 3 buah manggis diambil, berapa sisa manggis yang terdapat? Seru belajar kayak gini. Jadi kita udah tahu ya gimana cara ngumpulin data pakai apa? Menggunakan apa tuh istilahnya tadi? Ya, menggunakan kurus ya. Kira-kira dari pelajaran hari ini yang tadinya nggak suka matematika jadi suka nggak? Kalau belajarnya kayak gini jadi suka nggak? Suka ya. Jadi menarik. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Menyimpulkan. Mengetahui data, membaca data, ya kan? Oke, aku mau tes lagi nih. Kok fokus aja? Masih fokus nggak sih sampai akhir? Masih ingat ya tepuk angin gimana? Tepuk 1. 1. Angin. Tepuk angin. Tepuk 1. Tepuk angin. 1. 1. Angin. Oke, kalau pembelajarannya sudah selesai, maka kita tutup sampai di sini. Ucapkan terima kasih. Coba kasih aku dulu untuk kita semua. Oke, dua kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.